Scene diawali dengan diperlihatkan dua orang lelaki dengan ditemani 4 hewan fantasi yang sedang memandangi area luas di depan mata mereka. Nama MC kita adalah Kim Soo-ho. Namun namanya di dalam novel yang telah dia masuki saat ini adalah Lloyd Frontera. Soo-ho di kehidupan aslinya adalah seorang insinyur sipil biasa, tak memiliki privilege khusus yang menempel pada kehidupannya. Namun di dalam novel yang dia masuki saat ini, dia adalah sosok yang akan mengubah seluruh dunia dengan semua pengetahuan yang dibawanya dari dunia modern. Dengan tampang serakahnya, terlihat Lloyd berkata pada Xavier, jika seluruh tanah luas di hadapan mereka saat ini pasti akan menjadi uang yang sangatlah melimpah. Cerita kembali di awal Kim Soo-ho masuk ke dalam novel ini beberapa tahun yang lalu. Terlihat Soo-ho yang sedang tiduran di tanah dan melihat beberapa notifikasi aneh muncul di hadapan matanya. Notifikasi tersebut memberitahukan jika dia saat ini telah mengambil alih tubuh dari salah satu karakter fiksi di novel Knight of Blood and Iron. Kim Soo-ho pun awalnya mengira jika dia mungkin hanyalah mimpi, karena sebelumnya dia tidaklah minum ataupun mabuk-mabukan hingga mengalami halusinasi seperti ini. Tapi jika memang ini hanyalah mimpi ataupun halusinasi, apakah mungkin hal itu akan senyata ini? Sampai pada akhirnya Soo-ho pun mengingat jika hal ini sama seperti komik-komik yang dia baca sebelumnya. Jika seseorang telah bereinkarnasi ataupun dipanggil masuk ke dalam dunia yang baru. Tapi mengapa dia? Dan kenapa juga dia saat ini bisa tertidur di jalanan dengan wajah yang menempel di tanah kering yang sangat dingin tersebut? Soo-ho pun berusaha bangun di sana dan muncullah notifikasi konyol yang dirasa memang tak berguna. Karena notifikasi tersebut malah seakan-akan mengejek Soo-ho dan menertawakannya di sana. Dalam hati Soo-ho dia pun berpikir apakah ini benar-benar nyata atau hanya hayalan saja. Jika memang saat ini dia berada di dalam novel yang sebelumnya sudah dia baca, seharusnya akan ada seseorang yang akan datang menghampirinya sekarang. Dan benar saja, terdengar suara seseorang dengan sangat merdu memanggil namanya. Tuan Lloyd, rupanya kau berada di tempat ini. Saya sudah mencari Anda kemana-mana dari tadi. Dengan tubuh yang sangat gagah serta rambut perak disertai wajah yang sangat tampan rupawan, nampaklah sang karakter utama di novel ini yaitu Xavier Asrahan menjemput tuan mudanya Lloyd Frontera. Melihat ketampanan pemuda tersebut, membuat Soo-ho pun menyadari akan suatu hal, jika Xavier sangatlah mirip dengan seluruh penggambarannya di dalam novel yang dia baca. Sosok Xavier akan menjadi sosok yang sangat terkenal di seluruh benua dengan julukan Sang Kesatria Pedang. Tapi seluruh sepak terjangnya tersebut akan dimulai di kota kecil bernama Arcos Frontera sebagai kesatria umum biasa. Di sini Soo-ho juga mendengar jika dia telah dipanggil dengan nama Lloyd oleh Xavier di sana. Hal itu menandakan jika dia saat ini menjadi sosok Lloyd Frontera yang sangat gila. Xavier pun sedikit keheranan karena dia memanggil nama tuan mudanya dengan benar dan bukan memanggilnya dengan sebutan orang gila di sana. Tapi hal itu cukup membuatnya senang, karena tanpa disadari ternyata tuan mudanya tersebut menyadari jika dia memanglah gila. Singkat cerita, Xavier pun membawa tuan mudanya pulang ke istana keluarga Frontera. Dia bertanya pada Lloyd, jika apakah benar saat tuan mudanya tersebut bangun, Lloyd tak bisa mengingat apapun di sana. Karena menurut penjelasan Xavier, Lloyd sebelumnya dari siang hari sudah minum minuman hingga mabuk. Lalu tak lupa dia juga menghancurkan seluruh furnitur yang ada di kedai tersebut. Kemungkinan karena terlalu mabuk, pasti Lloyd jatuh di jalanan dan tak sadarkan diri saat itu. Dalam hati Soo-ho dia pun sudah menduga jika seluruh kegilaan tersebut pasti akan terjadi karena ulah bajingan Lloyd yang sebenarnya. Dengan sangat kasar, Xavier pun menyampaikan jika dia datang menjemput tuan mudanya Lloyd saat ini disebabkan sebuah perintah dari tuan besarnya yaitu ayah Lloyd yang sangat khawatir pada anaknya yang sangat ceroboh tersebut. Dalam hati Soo-ho merasa jika kata-kata Xavier sangatlah kasar. Tapi hal itu tak bisa dia bantah karena memang Lloyd adalah karakter yang sangatlah bodoh dan juga gila. Tapi di sini konsentrasi Soo-ho teralihkan oleh lantai kamarnya yang terasa sangatlah dingin di sana. Hal ini menandakan jika di zaman tersebut belum ada yang namanya penghangat ruangan. Xavier pun akhirnya meminta Lloyd untuk segera beristirahat saat ini, karena dia akan segera melaporkan seluruh kejadian yang sudah menimpa Lloyd pada sang tuan besar saat ini. Sebelum pergi, Lloyd pun bertanya pada Xavier jika apakah memang wilayah Frontera saat ini sedang dilanda hutang yang begitu besar. Xavier di sini hanya menghela nafas panjang dan berkata jika dia malah baru saja mengetahui hal itu dari perkataan tuan mudanya tersebut. Setelah ditinggal sendirian di dalam kamarnya, Soo-ho pun merasa jika dia pasti tahu segala hal tentang seluruh isi novel ini. Karena baru kemarin malam dia telah menyelesaikan membaca chapter terakhir dari novel yang dimasukinya saat ini. Tentu Soo-ho sangat mengetahui nasib Lloyd yang saat ini tubuhnya sedang dia gunakan. Pada intinya, sang penguasa wilayah yaitu ayah Lloyd dan juga istrinya telah ditipu oleh penipu yang sangat jahat. Hal itu membuat mereka harus kehilangan seluruh properti dan juga bangunan milik keluarga Frontera. Dan semua masalah yang menimpa mereka itu memaksa mereka untuk mengakhiri nyawa mereka dengan cara bunuh diri. Lalu hal ini membuat Lloyd pun menjadi sangat depresi. Dan kemudian membuatnya ingin melampiaskan seluruh masalahnya pada minum-minuman. Sampai pada akhirnya dia akan mati keracunan minuman nantinya. Lloyd akan memuntahkan banyak darah dan mati seketika saat itu juga.
Menurut Suho, tentu cerita hidup yang sangat singkat tersebut akan menjadi sangat merugikan untuknya di dalam novel ini. Hal itu tak ada bedanya dengan kehidupan menjadikannya saat berada di Korea sebelumnya. Kembali lagi, sistem memberikan sebuah notifikasi yang seakan-akan sedang mengejek nasib buruk dari Kim Suho di sana. Pagi hari pun telah tiba. Nampak sang ibu pun menegur Lloyd yang sepertinya berulah kembali kemarin. Sang ibu dari Lloyd itu bernama Marabella Frontera. Dalam hati Suho, dia merasa jika sepertinya di novel yang dia baca, keadaan seperti ini tidaklah terjadi di dalam novel tersebut. Sang ibu di sini hanya memohon pada Lloyd untuk meminta maaf dengan benar kali ini kepada sang pemilik kedai yang sudah dirugikan olehnya. Merasa jika tubuh yang dia gunakan saat ini sudah melakukan kesalahan yang begitu bodoh karena kelakuan gilanya, maka Suho pun mematuhi perintah ibunya sebagai Lloyd di sana. Hal itu seketika membuat Marabella dan juga Xavier sangat terkejut. Meski menurut Suho jawabannya itu seharusnya membuat mereka senang, tapi ternyata ini malah membuat mereka tak percaya kata-kata patuh bisa keluar dari mulut Lloyd di sana. Singkatnya, datanglah Lloyd ke desa tempat di mana dia sudah membuat onar sebelumnya. Para penduduk desa dengan sangat cepat bersembunyi dan mengamankan diri masing-masing dari anak sang penguasa wilayah Frontera tersebut. Sistem memberikan notifikasi kembali kepada Lloyd jika para warga desa merasa jijik kepadanya saat ini. Tentu Lloyd tahu dengan hal itu. Namun melihat kata-kata jijik membuat Lloyd pun tak habis pikir lagi dengan notifikasi sistem bajingan tersebut. Lloyd penasaran dengan mengapa Xavier yang terus mengikutinya saat ini. Ternyata Xavier sudah ditugaskan oleh sang tuan besar untuk mengawasi Lloyd di sana. Hal itu dilakukan supaya Xavier bisa melindungi seluruh warga dari tindakan gila Lloyd yang mungkin saja dia lakukan nanti. Hal ini seakan lebih memperjelas kembali jika Lloyd adalah sosok pembuat onar selama ini. Rencana pertama Suho sebagai Lloyd pun saat ini harus menghilangkan rasa khawatir warga terhadapnya. Karena jika tidak, maka dia tak akan bisa mendapatkan apapun di saat dirinya nanti akan diangkat sebagai penerus keluarga Frontera. Dan yang akan lebih menyenangkan lagi, ketika Lloyd dapat berhasil menyelesaikan masalah hutang dari keluarganya tersebut. Karena hal itu akan membuatnya nanti bisa hidup dengan tenang dan bergelimbangan harta sebagai penguasa wilayah ini hingga dirinya menua dan mati di tempat ini. Lloyd pun di sini merasa penasaran jika apakah tak ada skill seperti cheat atau apapun yang bisa dia gunakan supaya masalah-masalah ini bisa selesai dengan cepat. Seakan-akan menanggapi permintaan Lloyd di sana, sistem pun muncul dan menawarkan sebuah skill untuk Lloyd gunakan. Skill tersebut akan bisa membuat seluruh orang takut terhadapnya dan membuat Lloyd berubah menjadi bajingan yang sesungguhnya. Tentu penawaran dari sistem gila itu tak bisa Lloyd terima di sana. Xavier yang penasaran bertanya pada Lloyd saat itu, jika mengapa tuan mudanya memilih untuk berbohong pada sang nyonya besar sebelumnya. Mengapa Lloyd di sini berbohong dan berkata akan meminta maaf pada sang pemilik kedai minuman tersebut. Tapi Lloyd pun berkata jika dia memang tak berbohong karena memang dia benar-benar ingin meminta maaf saat ini. Masuklah dengan sopan Lloyd ke dalam kedai minuman itu. Xavier di sini merasakan jika ada suatu hal yang sangat aneh terjadi pada Lloyd semenjak dia menemukannya semalam. Seakan-akan Lloyd memang benar-benar berubah dari sosok yang dia kenal sebelumnya. Setelah masuk ke kedai tersebut, dengan cepat Lloyd pun meminta maaf pada sang pemilik kedai. Meski tetap waspada, sang pemilik kedai pun meminta pada tuan mudanya tersebut untuk tak perlu meminta maaf seperti itu. Dalam hati Lloyd pun mengira jika pasti sang pemilik kedai merasa takut karena dia saat ini berbicara dengan cara yang sangat normal. Maka dari itu, Lloyd pun malah mengubah gaya bicaranya dengan gaya yang cukup kasar untuk meminta maaf di sana. Singkat cerita, Lloyd masih kebingungan dengan mengapa sang pemilik kedai seperti terlihat tak senang meski dia sudah meminta maaf seperti itu kepadanya. Dengan gampangnya Xavier pun menjelaskan jika pasti hal itu terjadi, karena tak mungkin sang pemilik kedai akan menerima permintaan maaf Lloyd setelah dirinya hampir menghancurkan seluruh furnitur yang ada di kedai tersebut. Dia tak akan merasa senang jika saja dirinya tak diberi ganti rugi yang setimpal di sana. Tentu memikirkan perihal uang membuat Lloyd pun menjadi kebingungan, karena keluarganya saja saat ini masih terlilit dengan utang yang begitu besar. Lloyd masih kebingungan dengan cara apa supaya dia bisa mengganti rugi dari seluruh tindakannya tersebut. Ditambah lagi di sini Xavier berkata, jika sang ibu dari pemilik kedai tersebut juga masih sakit diakibatkan hawa dingin dari musim salju yang belakangan ini terjadi. Tentu dengan seluruh tindakan merugikan yang Lloyd lakukan sebelumnya, pasti Lloyd sendiri bisa membayangkan betapa menyakitkannya hal yang dialami oleh sang pemilik kedai saat ini. Mendengarkan hal itu membuat Lloyd pun menjadi sadar jika penghangat batu masih belum ditemukan pada zaman ini. Tiba-tiba terhentilah langkah kakinya oleh sebuah ide cemerlang yang muncul di dalam otaknya. Tergambarkan sebuah peta rencana dari sistem penghangat ruangan di dunia modernnya dahulu. Karena jika saja Lloyd bisa membawa rancangan sistem penghangat ruangan tersebut ke dunia ini, tentu dia bisa menjualnya dan menghasilkan banyak uang dari hal tersebut. Meski mereka tak akan percaya ide cemerlang ini akan keluar dari mulut si pembuat onar Lloyd, tapi mereka tak akan mengira jika semua ide cemerlang itu akan keluar dari otak cemerlang Kim Suho di sana. Suho pernah belajar teknik sipil dan juga desain di sekolahnya dahulu. Tak sulit baginya untuk melakukan sebuah pekerjaan seperti ini tentunya. Belum lagi di saat dirinya melakukan wajib militer sebagai seorang insinyur,
Suho pun bisa membangun rumah dengan penghangat ruangan tersebut dalam beberapa hari saja. Lalu dengan pengalaman kuli bangunan yang pernah dia dapatkan, membuat Suho sangat yakin jika di kehidupan barunya sebagai Lloyd saat ini, dia mampu melakukan hal itu dan menghasilkan uang untuk melunasi seluruh utang-utang milik keluarga besarnya. Lloyd pun mengajak Xavier untuk kembali ke tempat sang pemilik kedai berada, karena dia akan mendapatkan orderan pertamanya di sana. Seketika muncullah sebuah notifikasi sistem yang menunjukkan suatu hal yang baru di hadapan Suho saat itu juga. Relationship Point atau disingkat sebagai RP. Hal ini diartikan sama seperti halnya XP dalam game oleh Suho di sana. Jika memang cara mendapatkan sebuah poin RP adalah dengan memperbaiki suatu hubungan dengan karakter yang terkait, maka kemungkinan adalah Xavier salah satu dari target misi tersebut. Di saat Lloyd melihat ke arah Xavier, nampak poin kesenangan terhadapnya menunjukkan di angka -30. Hal ini menandakan kebencian Xavier terhadap Lloyd sangatlah besar saat ini. Merasa penasaran dengan mengapa pengawalnya tersebut sangat membencinya, membuat Lloyd pun ingin mencoba suatu hal aneh di sana. Dengan sangat gamblang, Lloyd pun memuji Xavier yang memang memiliki wajah yang sangat tampan saat itu. Seketika hal itu membuat Xavier pun merasa jijik dan menambah poin kebenciannya terhadap Lloyd saat itu juga. Meski wajah Xavier tetaplah cool dan tak menunjukkan ekspresi sedikit pun di sana, hal ini semakin membuat Lloyd pun penasaran saat itu. Namun dia akan mengabaikan perihal ini terlebih dahulu, karena ada urusan yang lebih penting untuk dia harus segera urusi di sana. Lloyd pun segera membuat surat kontrak antara operator dan juga klien. Intinya surat kontrak itu berisikan jika Lloyd akan membayar semua barang yang telah dia rusak dengan cara menutup seluruh biaya konstruksi. Hal ini tentu membuat sang pemilik sangat curiga terhadap tampang bajingan Lloyd di sana. Karena memang sedari awal Lloyd dikenal sebagai seorang pembuat onar. Maka hal itu membuat image-nya menjadi sangat buruk di mata semua orang saat ini. Mau tak mau Lloyd pun harus melakukan cara tersebut. Cara yang satu-satunya bisa membantunya saat ini. Dengan wajah super mengerikan jelek dan buruk rupanya, Lloyd pun bertanya pada sang pemilik kedai jika apakah dia tak bisa mempercayai Lloyd meski memiliki wajah yang sangat polos ini. Dalam sekejap, kertas tersebut sudah ditandatangani oleh sang pemilik kedai tersebut. Meski merasa agak aneh dengan Lloyd saat itu, tapi di sini Xavier masih menahan seluruh kecurigaannya di sana. Singkat cerita, nampak Lloyd sudah berada di tempat di mana dia akan membangun sebuah kamar kecil yang sudah dilengkapi dengan penghangat ruangan modern. Xavier akhirnya bertanya sesuatu yang mengganjal di hatinya saat ini. Jika mengapa tuan mudanya Lloyd tersebut memaksa sang pemilik kedai untuk menandatangani kontrak tersebut. Apakah mungkin sang tuan muda akan berbuat sesuatu yang akan melanggar peraturan lagi? Dengan menghela nafas panjang, Lloyd pun berkata pada Xavier tentang mengapa dirinya yang selalu berpikiran negatif dan juga buruk terhadap Lloyd di sana. Menurut Lloyd, Xavier hanya terkurung dengan situasi yang biasanya dia lakukan selama ini. Dia selalu berprasangka buruk terhadap Lloyd karena dia selalu membuat onar di masa lalu. Tapi tak menutup kemungkinan jika seorang pembuat onar seperti dirinya bisa melakukan hal baik dan membuat orang lain tersenyum saat ini. Xavier di sini kembali lagi dibuat terkejut dengan sejak kapan Lloyd bisa berbicara sebagus itu. Intinya Lloyd bertekad akan membuat sang ibu dan juga pemilik kedai tersebut tersenyum bahagia. Maka dari itu, pondasi dari mesin pembuatan uang miliknya kali ini harus sukses dibuat olehnya. Menggali tanah, pindahkan, pukul dengan keras dan ulangi terus sampai jadi. Hal itulah yang akan dilakukan oleh Lloyd secara terus-menerus saat ini. Dalam waktu yang sangat singkat, Lloyd pun bisa menunjukkan seluruh pengalamannya saat masih berada di dunia aslinya dahulu. Kerangka dari bangunan kamar kecil yang akan dia bangun bisa berdiri dengan kokoh di sana. Meski saat itu tak ada semen, Lloyd pun menggunakan tanah liat merah yang berada di tepi sungai untuk eksterior luar dari bangunan tersebut. Namun meski sudah mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya, hal itu berbeda dengan tubuh lemah yang dimiliki Lloyd saat ini di sana. Bahkan di sini Xavier juga memuji kinerja Lloyd saat itu, karena menurut Xavier sangat hebat bagi sang tuan muda bisa menciptakan sebuah bangunan hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat. Namun Lloyd sendiri tak puas dengan kinerjanya saat ini, karena butuh waktu seminggu penuh untuk dirinya sekarang membangun ruangan tersebut di sana. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang difikirkan oleh Xavier, karena dia benar-benar tak menyangka jika tuan mudanya itu bisa menciptakan sesuatu di sana. Bahkan sepertinya sang tuan muda benar-benar menjaga kontrak tersebut dengan sang pemilik kedai. Lloyd berdiri dari istirahatnya sejenak, karena dia tak memiliki waktu lagi untuk menunda-nunda pekerjaannya. Dengan tubuh lemasnya, dia pun ingin membelah kayu-kayu untuk dijadikan sebuah papan lantai menggunakan kapak yang dia genggam saat ini. Namun hal itu dihentikan oleh Xavier, karena ternyata Xavier sedikit tersentuh dengan tindakan Lloyd di sana dan berniat untuk sedikit membantunya saat itu. Dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh sang MC di novel tersebut, tentu tak sulit melakukan instruksi-instruksi yang sudah diberikan oleh Lloyd di sana. Di mata Lloyd sendiri, kemampuan hebat Xavier tak lebih sama dengan peralatan-peralatan modern yang ada di dunia aslinya. Lloyd pun di sini dengan wajah tak tahu malunya meminta bantuan Xavier untuk melakukan tugas lain seperti menggali dan lainnya di sana. Dalam hati Xavier, dia pun menyesal melakukan hal tersebut. Karena alih-alih berterima kasih di sini, Lloyd malah bersikap seperti seorang bajingan saja.
Tapi seakan-akan Lloyd seperti bisa membaca pikiran Xavier di sana. Lloyd pun berkata jika pasti Xavier sangat penasaran dengan apa yang sedang dilakukan tuan mudanya saat ini. Apakah seluruh hal yang dia lakukan saat ini akan menjadi masalah di masa mendatang? Pada intinya pasti Xavier ingin melihat hasil akhir dari pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Lloyd di sana. Maka dari itu, dia pun mengajak Xavier untuk bekerja sama dan mengerjakan hal ini bersama-sama supaya cepat selesai. Menurut Xavier, pemikirannya sebelumnya sangatlah salah. Karena tuan mudanya tersebut masihlah sama seperti seorang bajingan. Namun karena memang dia sangatlah penasaran dengan hal apa yang sedang dikerjakan oleh tuan mudanya tersebut, mau tak mau Xavier pun akan melakukan hal yang diperintahkan oleh Lloyd dan segera menyelesaikan proyek ini secepatnya untuk memastikannya. Setelah bersusah payah mengerjakan proyek ini berdua saja di sana, akhirnya selesailah bangunan yang dilengkapi oleh pemanas ruang modern dengan sistem pemanas batu itu. Dengan begini maka akhirnya Lloyd akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan juga sang pemilik kedai secara damai dan juga adil. Dipanggillah sang pemilik kedai dan juga ibunya ke tempat tersebut. Dan setelah membakar kayu perapian untuk menghangatkan ruangan tersebut, mereka semua merasakan kehangatan di dalam ruangan tersebut meski sedang turun salju sekalipun. Bahkan sang ibu dari pemilik kedai merasa sangat nyaman saat berada di dalam ruangan hangat tersebut. Bagi Lloyd, hal ini sangatlah wajar dirasakan oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Karena sistem penghangat ruangan tersebut memanglah teknologi dari zaman modern yang dimiliki oleh dunia suhu sebelumnya. Sang pemilik kedai merasa sangat senang dan sangat berterima kasih di sana. Karena berkat tuan muda Lloyd, ibunya bisa tersenyum bahagia seperti itu. Xavier yang mendengarkan hal itu seketika terkejut. Karena semua hal yang pernah dikatakan oleh tuan mudanya terjadi saat ini. Bahkan Xavier sangat terkejut serta terkesan setelah melihat perubahan wajah dan juga ekspresi dari Lloyd di sana. Dia tak menyangka bahwa tuan mudanya akan bekerja sangat keras untuk memegang janjinya dengan masyarakatnya. Karena jujur Xavier awalnya hanya mengira jika tuan mudanya hanya membual saja di saat dia sebelumnya mengatakan ingin membuat mereka semua tersenyum. Meski tak percaya seorang Lloyd Frontera dapat membuat hal itu bisa terjadi. Tapi faktanya adalah memang sang pemilik kedai dan juga ibunya bisa tersenyum dengan sangat bahagia saat ini. Hal itu membuat poin ketidaksukaan Xavier terhadap Lloyd berkurang menjadi +2 dan menjadi -29. Dan dari 2 poin tersebut, Lloyd pun mendapatkan 36 RP hasil dari dirinya yang berhasil memperbaiki status hubungannya dengan karakter yang bersangkutan. Dalam hati Lloyd pun berpikir jika dia saat ini telah berhasil untuk menyelesaikan kontrak pertamanya. Bahkan dia juga sudah banyak menghabiskan uang dan juga kayu yang dimiliki keluarga Frontera. Tapi semua itu sekarang sudahlah tidak penting lagi, karena hasil karyanya saat ini digunakan sebagai ajang promosi saja. Singkat cerita, beberapa hari pun sudah berlalu. Nampak orang-orang sudah berbaris di depan ruangan yang sudah dibuat oleh Lloyd tersebut. Para warga-warga ini dipersilakan untuk mencoba ruangan pemanas buatan Lloyd itu. Lalu setelah itu dengan cerdiknya, Lloyd layaknya seorang sales properti yang sangat handal mulai menawarkan dan juga menjelaskan produknya di sana. Lloyd di sini menawarkan sebuah kontrak yang dibarengi iming-iming dengan 10% diskon saat mereka bersedia membangun ruangan seperti itu juga. Di saat orang-orang merasa tak mempercayai perkataan Lloyd saat itu, kembali lagi dia menggunakan skill bawaan alaminya di sana. Menggunakan ancaman serta wajah buruk rupanya, Lloyd pun berusaha mengintimidasi seluruh orang yang ada di sana. Tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menegur tindakan Lloyd saat itu. Dia adalah Arcos Frontera, ayah dari Lloyd sang penguasa wilayah Frontera ini. Nampak jika poin ketidaksukaan sang ayah pada Lloyd saat ini berada di -20. Di ruangan makan yang ada di kediaman keluarga Frontera, nampak sang ayah dan juga Lloyd sedang makan bersama di sana. Di sini Lloyd sangat takut jika dirinya nanti akan dilarang untuk menguli oleh sang ayah. Dan untuk sang ayah sendiri, dia saat ini sangat ingin mengetahui alasan apa yang membuat Lloyd melakukan semua hal ini sekarang. Dengan singkat, Lloyd pun hanya menjawab jika dia melakukan hal ini karena dia diminta oleh sang pemilik kedai sebelumnya. Sang ayah juga tahu jika sepertinya saat ini Lloyd sedang membuat sebuah persetujuan dengan seluruh warga desa. Dia mengatakan pada Lloyd untuk mengingat prioritas utama keluarga Frontera adalah untuk menjaga para warganya. Berbohong kepada mereka dan juga menipu para warga tak akan pernah ditoleransi di tempat ini. Tapi di sini Lloyd menenangkan ayahnya jika semua hal yang dilakukannya saat ini tak seperti yang ayahnya pikirkan. Dalam hati Lloyd dia merasa jika memang tak peduli apapun yang saat ini dia lakukan, dia akan selalu dipandang sebelah mata saja oleh semua orang. Merasa jika dirinya sudah menjelaskan hal yang memang diperlukan, Lloyd pun berpamitan pada sang ayah untuk pergi dari sana. Tiba-tiba muncullah suatu pertanyaan yang tak terduga dari sang ayah. Jika apakah Lloyd melakukan hal ini karena keadaan keuangan keluarga mereka? Jika memang itu yang menjadi alasan Lloyd melakukan semua hal ini, maka dia meminta Lloyd untuk tak usah khawatir saat ini, karena sang ayah sudah memikirkan jalan keluarnya. Dia berharap pada Lloyd untuk tak melenceng dari jalan yang benar. Dalam otak Lloyd pun memikirkan suatu momen yang hampir mirip seperti yang terjadi saat ini. Karena Kim Suho pernah mendengar hal yang sama sebelumnya. Teringatlah momen di saat sang ayah di dunia aslinya berkata kepadanya, "Hei Kim Suho, tak usah mengkhawatirkan hal ini. Semuanya akan baik-baik saja."
Ini bukanlah apa-apa, maka dari itu fokuslah dalam belajar dan lakukan yang terbaik. Awalnya Kim Soo-ho merasa jika apa yang dikatakan oleh ayahnya dahulu memang akan berjalan dengan baik-baik saja. Tapi perkataan tersebut hanyalah kebohongan semata dan berjalan dengan tidak baik-baik saja. Dengan tenang, Lloyd pun berkata pada ayahnya, yaitu Arcos Frontera, untuk jangan pernah menyerah. Karena ada dirinya yang akan selalu hadir di sisi sang ayah, ungkapnya di sana. Beberapa tahun yang lalu seharusnya kata-kata itulah yang keluar dari bibir Kim Soo-ho pada ayahnya. Setelah itu nampak Soo-ho memikirkan berbagai macam tipe rumah layaknya seorang pengusaha properti yang sangat profesional di sana. Ditambah lagi di sini Soo-ho tak bisa berhenti begitu saja, karena dia sudah mendapatkan setengah bayaran di muka untuk konstruksi rancangan miliknya. Tiba-tiba di lorong ruangan tersebut terlihat dua sosok penagih hutang yang berniat untuk menemui sang ayah di sana. Dengan sangat angkuhnya, mereka berdua melewati Lloyd tanpa menyapa sedikit pun. Yang notabene seorang baron akan selalu dihormati oleh rakyat biasa seperti mereka ini. Masuklah penagih-penagih hutang tersebut menemui Baron Arcos Frontera di sana. Mereka menanyakan dengan sangat tidak sopan pada sang baron jika mau sampai kapan dia menunda pembayaran hutangnya tersebut. Mereka berkata jika sang baron hanya memiliki waktu 5 hari lagi sampai tenggat waktunya akan tiba. Bahkan di sini mereka sampai berani mengancam sang penguasa wilayah tersebut supaya sang baron tak telat untuk membayarkan seluruh hutang-hutangnya di sana. Lloyd ternyata diam-diam mengintip pertemuan tersebut dan dengan senyum iblisnya dia pun akhirnya menemukan waktu yang sangat tepat untuk beraksi. Sebelumnya Lloyd telah mendapatkan beberapa poin setelah meningkatkan status hubungannya dengan Xavier. Dia bingung dengan bagaimana cara untuk menggunakan poin tersebut di sana. Ternyata sistem menyarankan Lloyd untuk meningkatkan skill bawaan miliknya. Berbagai macam notifikasi pun muncul yang menunjukkan banyak sekali pengetahuan yang dimiliki oleh Lloyd kala itu. Meski sempat diejek oleh sistem tersebut, namun tak menutup fakta bahwa Lloyd sebelumnya adalah seorang murid yang sangatlah berprestasi. Lloyd di sini disarankan untuk menaikkan kemampuan skill pengukuran dasar dan juga desain dasar. Karena poinnya cukup untuk menaikkan kedua kemampuan tersebut, maka tak pikir panjang lagi. Lloyd pun hanya mengegasnya saja di sana. Mata Lloyd pun bersinar dengan sangat terang saat itu juga. Dan di saat dirinya menatap ke arah luar ruangan, seketika bayangan konstruksi pun tergambar dengan sangat jelas di hadapannya. Seakan-akan Lloyd tak membutuhkan GPS ataupun alat pengukur di sana karena sudah tergambar dengan sangat jelas secara langsung di matanya. Dan untuk skill desain dasar, membuat Lloyd pun dengan sangat mudah menggambar desain yang memang dia inginkan di sana. Hal ini tentu membuat pekerjaannya menjadi sangat mudah untuk dilakukan ke depannya. Lloyd penasaran dengan apakah Xavier bisa menemukan seseorang yang bisa dia ajak menguli bersama dirinya. Dalam pikirannya, andai saja dia memiliki sebuah pengetahuan alat berat sebelumnya, maka pasti dia bisa membuat satu di dunia barunya ini untuk membantu pekerjaannya. Sistem pun dengan segera merespon keinginan nyeleneh Lloyd di sana. Sistem meminta Lloyd untuk mengundi binatang fantasi yang akan menemani perjalanannya. Masalahnya di sini adalah satu kali undian Lloyd memerlukan 50 poin RP. Maka dari itu, dia saat ini tak bisa melakukan hal itu karena poin miliknya hanya tersisa 1 poin saja. Dalam pikiran Lloyd, binatang fantasi itu seperti seekor naga atau gorila raksasa yang pasti akan sangat membantu Lloyd saat proses pembangunannya nanti. Maka dari itu, dia ingin segera mengumpulkan poin RP dan segera menggacha binatang fantasi tersebut. Jawaban dari permasalahan itu adalah dengan Lloyd yang harus membuat kesan baik terhadap karakter yang bersangkutan dengan alur cerita novel ini. Kembali di saat para penagih hutang itu dengan tak sopan menagih hutang ke Baron Arcos Frontera di sana. Bahkan dia sampai menyuruh sang Baron untuk menjual istrinya beserta para pelayan-pelayannya saja saat itu. Tiba-tiba dari belakang sebuah pertanyaan terdengar dari Lloyd. Jika apakah tak masalah mulut kotormu itu berkata hal seperti itu hanya karena kau seorang penagih hutang. Awalnya sang penagih hutang itu penasaran dengan siapakah pemuda yang sangat lancang tersebut di sana. Namun setelah dia tahu jika pemuda itu adalah Lloyd, dia pun seperti meremehkan sang pembuat onar tersebut. Dengan sangat cerdas, Lloyd pun meminta para cecunguk itu untuk menunjukkan surat undangannya di sana. Tentu kedua penagih hutang itu pun bingung setelah mendengar perkataan Lloyd tersebut. Karena menurut Undang-Undang Kerajaan pasal 3 ayat 6 yang tertulis, setiap bangsawan di kerajaan memiliki hak untuk melindungi hak dan juga kepentingan mereka masing-masing. Seseorang yang memasuki mansion bangsawan tanpa undangan akan dianggap sebagai seorang penyusup. Hal itu tentu membuat mereka panik dan tak percaya dengan perkataan Lloyd di sana. Dengan sangat tegas, Lloyd pun memerintahkan Xavier untuk memotong tangan dari para penagih hutang bajingan tersebut sekarang juga. Awalnya mereka merasa dengan sangat yakin jika pasal yang diucapkan Lloyd adalah pasal-pasal yang palsu. Namun dengan sangat tenang, Lloyd pun mengajak mereka berdua untuk beradu kebenaran ke pengadilan pusat saja. Karena memang sangat takut, mereka berdua pun lari ketakutan dan meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Awalnya tentu tindakan Lloyd sangat tak bisa diterima oleh sang ayah di sana. Karena hal itu tak akan meredakan masalah ini sedikit pun dan malah akan memperkeruh keadaan yang ada. Dengan senyum tipisnya, Lloyd pun memberikan sekantong uang yang dia dapatkan dari uang muka pembangunan proyek yang akan dia lakukan. Meski uang muka saja, namun jumlahnya cukup besar.
Tentu awalnya sang ayah mengira jika Lloyd telah memeras warga-warga yang ada di kota. Namun Xavier meyakinkan tuannya tersebut jika tuan mudanya Lloyd tak melakukan hal seperti itu. Xavier di sini berjanji untuk mengawasi terus tuan mudanya tersebut dan memastikan dia menepati janjinya pada warga-warga yang sudah membayar uang muka pembangunannya tersebut. Melihat ekspresi Xavier yang sangat serius, membuat sang baron pun mau tak mau harus percaya pada anaknya serta perkataan Xavier di sana. Berpamitanlah Lloyd pada sang ayah untuk undur diri. Xavier di sini merasa keheranan dengan bagaimana tuan mudanya tersebut bisa mengetahui peraturan yang dia sebutkan sebelumnya. Dan ternyata hal itu hanyalah kebetulan saja di saat Kim Soo-ho membaca novel yang saat ini telah dia masuki tersebut. Sebelumnya Kim Soo-ho membaca jika setelah pasangan Frontera mati, para penagih hutang itu berusaha membongkar makam dari Tuan Xavier untuk menjual barang-barang yang ada di dalamnya ke pasar gelap. Saat itu Xavier pun mengucapkan pasal-pasal yang sama seperti yang diucapkan Lloyd sebelumnya. Lalu dengan sangat cepat, kepala dari para penagih hutang tersebut terpenggal oleh pedang tajam milik Xavier di sana. Menurut Lloyd ada keuntungan lebih bagi dirinya di saat mengetahui seluruh alur dan plot cerita dari novel ini. Akhirnya muncullah notifikasi yang menunjukkan bahwa sang Baron Arcos Frontera memiliki kesan baik dan meningkat 6 poin. Hal itu membuat Lloyd pun mendapatkan 60 poin RP untuk bisa dia pergunakan saat ini. Maka dari itu makhluk fantasi, tunggulah diriku setelah ini, kita akan segera bertemu. Di malam hari yang sunyi, nampak Lloyd yang berada di suatu tempat tanah lapang sedang memeriksa keadaan sekitar. Dia ingin mencoba menggacha binatang fantasi yang sebelumnya ditawarkan oleh sistem untuknya. Berhubung poin RP Lloyd sudah terkumpul dan cukup untuk mencoba satu kali summon di sana, maka Lloyd pun tanpa berpikir panjang lagi, dia pun dengan segera mencoba menggacha saat itu juga. Muncullah sebuah magic circle di depan Lloyd yang menandakan proses pemanggilan telah berjalan di sana. Tapi hal yang membuat Lloyd menjadi sedikit kecewa adalah ukuran dari magic circle yang muncul di hadapannya sangatlah kecil. Ditambah dengan munculnya suara-suara aneh yang keluar dari sana membuat Lloyd pun menjadi penasaran dengan sosok apa yang akan muncul dari sana. Tiba-tiba muncullah kepala seekor binatang yang sangat mirip dengan seekor hamster berwarna kuning. Hal itu membuat Lloyd pun seketika membeku, karena dia merasakan suatu perasaan yang sudah lama dia rasakan dan juga alami selama ini, yaitu sebuah kegagalan. Dengan menunjukkan wajah buruk rupanya yang sedang jengkel di sana, Lloyd pun membuat binatang fantasi tersebut menjadi takut dan merasa bersalah. Menggunakan bahasa yang tak dapat dimengerti, makhluk itu pun berusaha menjelaskan sesuatu pada Lloyd di sana. Seakan-akan memahami dengan apa yang sedang makhluk itu bicarakan, Lloyd pun berhenti sejenak dan berusaha melihat kantong biji-bijian yang dimaksud oleh sang makhluk fantasi tersebut. Hamster itu memutarkan sebuah kertas petunjuk penggunaan di sana. Di dalam kertas itu dijelaskan jika Podong adalah seekor hamster yang sangatlah imut. Sistem meminta Lloyd untuk merawatnya dengan baik dan juga menggunakan cinta. Lloyd di sini bisa memberi makan Podong dengan biji bunga matahari yang sudah disediakan. Hal itu akan membuat Podong berubah bentuk saat dia memakan biji bunga matahari tersebut. Biji merah akan mengubah Podong ke bentuk raksasa dan bertahan selama 12 jam. Dan untuk biji biru akan membuat Podong mengecil ke bentuk semulanya. 2 paket sepasang biji bunga matahari ini dihargai 1 RP poin saja. Merasa penasaran dengan seberapa besar Podong bisa berubah di sana, membuat Lloyd pun ingin mengeceknya pada saat itu juga. Dalam hati Lloyd pun berasumsi jika hamster adalah makhluk yang sangat handal dalam urusan menggali. Maka dari itu, mungkin makhluk ini bisa dia manfaatkan jika saja memang minimal dia bisa berubah ukuran sebesar manusia. Namun, hal yang mengejutkan pun terjadi. Lloyd terpental cukup jauh setelah dia tersenggol oleh perubahan Podong di sana. Dia melihat ternyata Podong bisa berubah ukuran hingga 10 meter tingginya. Dengan senyum penuh kesombongan, Podong pun melihat tuannya itu layaknya seekor cacing di sana. Podong sendiri memiliki skill penggali level 1 untuk saat ini. Layaknya mesin berat yang sangatlah canggih, hamster ini bisa menggali tanah dengan sangat cepat. Ditambah, dia juga memiliki skill pengerasan tanah yang dimana dengan sangat gampang Podong berguling-guling untuk mengeraskan tanah tersebut. Belum lagi dengan mulut yang begitu besar, Podong bisa menyimpan beberapa material galian di dalam mulutnya juga. Melihat semua hal itu, membuat Lloyd pun menjadi semangat 45 untuk segera mengerjakan proyek besarnya tersebut. Karena masalah mesin berat sudah teratasi saat ini. Untuk mengakali orang-orang yang pasti akan curiga karena ada seekor hamster yang akan muncul di setiap Lloyd melakukan pekerjaannya nanti, dia pun memiliki sebuah ide untuk mengaku sebagai seorang summoner yang dapat memanggil berbagai macam hewan pembantu. Meski sangat narsis, namun ide Lloyd itu adalah sebuah ide yang cukup cemerlang. Keesokan harinya, Lloyd pun membriefing seluruh pekerjaannya untuk memprioritaskan keselamatan di atas segala-galanya. Dengan bodohnya, seluruh pekerjaan yang diambil dari para prajurit-prajurit penjaga mansion keluarga Frontera itu hanya termenung seperti para idiot di sana. Bahkan di sini Lloyd merasa keheranan karena mengapa mereka semua tak dipecat saja. Mengingat hutang dari keluarga Frontera yang menumpuk namun masih saja mempekerjakan para prajurit yang tak berguna seperti mereka ini. Tapi senyum licik pun kembali muncul dari bibir Lloyd di sana. Karena dengan begini, dia tak perlu lagi membayar biaya tambahan untuk para pekerja di sana.
Dengan tegas sebagai seorang anak dari pemimpin mereka, Lloyd pun meminta semua prajurit-prajurit itu patuh terhadap tugas-tugas yang akan dia berikan saat ini. Lloyd di sini memamerkan tanah galian yang sudah menumpuk di tempat tersebut. Dia mengaku jika Lloyd sudah menggali sepanjang malam tanpa bantuan siapapun. Faktanya adalah galian tersebut adalah hasil dari pekerjaan podong semalam. Lloyd menjelaskan pada seluruh anak buahnya jika mereka semua harus segera menyelesaikan proyek besar pembangunan rumah dengan penghangat ruangan tersebut. Tentu hal ini tak disambut dengan baik oleh semua prajurit tersebut di sana. Tapi Lloyd sudah menduganya jika pasti hal ini akan terjadi. Tiba-tiba muncullah kesatria senior dari Baron Frontera bernama Neumann. Dia menanyakan tentang hal apa yang membuat tuan mudanya tersebut sampai memerintahkan seluruh prajuritnya di sana. Lloyd pun sudah menunggu kedatangan bajingan ini. Di dalam cerita yang dia baca pada novel ini, ada 3 kesatria di wilayah Frontera ini. Salah satunya adalah Neumann bajingan ini. Lalu di bawahnya ada Bayern dan juga protagonis dari novel ini yaitu Xavier Asrahan. Di dalam novel ini, hanya Bayern dan juga Xavier saja yang akan setia sampai wilayah ini nanti runtuh. Dan bajingan ini adalah orang pertama yang akan mengkhianati dan juga meninggalkan sang baron wilayah Frontera. Hal itu karena Neumann ini telah menjual informasi sang baron pada para penipu-penipu itu. Pada intinya, karakter inilah yang memiliki banyak sekali dosa terhadap wilayah Frontera. Tentu melihat situasi yang akan terjadi nanti membuat Lloyd pun merasa kesal. Karena bagaimana bisa seorang bajingan seperti Neumann malah menjadi kesatria senior di tempat ini. Dengan nada memprovokasi, Lloyd pun bertanya balik pada Neumann di sana. Jika apakah ada hal yang salah terjadi saat ini pada mereka semua. Neumann berkata dengan sangat angkuh jika sebagai ketua dari para kesatria dia tak dapat menerima hal ini. Karena bagaimana mungkin seorang kesatria harus mengerjakan pekerjaan kotor seperti ini. Tapi Lloyd menyingkapi masalah ini dengan sangat tenang. Karena memang tujuannya adalah menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk segera melunasi hutang-hutang keluarganya. Lloyd berkata jika dia memiliki izin resmi dari ayahnya yaitu sang penguasa wilayah Frontera ini. Tapi dengan sangat tidak sopan, Neumann malah menuduh Lloyd telah melakukan tipu muslihat pada sang baron. Karena menurutnya Lloyd hanya akan menggunakan militer untuk menyelesaikan masalah pribadinya saja. Dengan tampang yang sangat menyebalkan, Lloyd pun hanya membenarkan perkataan Neumann itu dengan begitu santai. Hal itu seketika membuat Neumann pun tak dapat menahan lagi amarah yang sudah dia sembunyikan di sana. Tapi belum sempat dia melontarkan sepatah kata pun, Lloyd pun dengan cepat menyekop tanah dan melemparkan tanah itu ke muka sang kesatria senior Neumann itu. Hal itu seketika mengejutkan seluruh orang yang menyaksikan termasuk Neumann itu sendiri. Tentu merespon tantangan yang diberikan oleh Lloyd si bocah bajingan itu, Neumann pun bersedia untuk menjalankan metode bertarung dan mempertaruhkan semua reputasi yang sudah dia kumpulkan selama ini. Hal itu disambut dengan sangat baik oleh Lloyd, karena memang dia sangat ingin menghajar Neumann di sana. Maka dari itu Lloyd pun menantang sang kesatria senior itu untuk bertarung dengan seorang kuli seperti dirinya. Duel pun akhirnya disetujui dan pertarungan itu akan dilangsungkan dalam kurun waktu 1 bulan lagi. Xavier pun yang mendengarkan hal itu sempat tak habis pikir dengan apa yang sebenarnya akan Lloyd lakukan di sana. Lloyd pun berkata pada Xavier jika dia tentu merasa tak percaya diri untuk bisa menang saat ini. Karena lawannya sendiri adalah seorang kesatria yang biasa dipanggil dengan sebutan jantung mana dan junior yang sangat ahli berpedang. Dan untuk dirinya sendiri, selama ini hanya menyandang gelar sang pembuat onar. Lalu bagaimana bisa dia bisa menang dari orang semacam itu saat ini? Dengan sangat ketus, Lloyd pun memarahi Xavier karena dia pasti tak punya otak sampai-sampai melontarkan pertanyaan seperti itu kepadanya. Dalam sepersekian detik, Xavier sempat kehilangan kesabaran dan akan menebas kepala Lloyd di sana karena kesal. Beruntungnya dia cepat sadar kembali dan menahan rasa kesalnya pada bajingan yang ada di depannya saat ini. Xavier sampai merasa tak percaya karena manusia dengan tampang bodoh di hadapannya ini dengan sembrononya melemparkan tanah ke muka kesatria Neumann dan sampai mengajaknya berduel di sana. Xavier merasa mungkin tuan mudanya itu ingin menjadi pembuat onar yang gila lagi. Namun mengingat dia sudah merencanakan banyak hal untuk mendapatkan uang seperti kemarin, bahkan dia juga sudah meminta izin pada sang baron untuk memulai proyek besarnya. Dan dia juga menunjuk kesatria Bayern sebagai pengawas pengganti. Tak mungkin jika bajingan ini tak punya rencana sedikit pun. Tapi tetap saja Xavier tak bisa percaya dengan hal apa yang sudah terjadi saat ini. Karena bagaimana mungkin orang bodoh ini mengajak duel Neumann meski dia tak yakin pada kemampuannya sendiri. Xavier bahkan hampir ingin menebas kepala tuan mudanya kembali di sana. Setelah dia melihat kejorokan bajingan tersebut yang dengan santainya mengupil di depan mata Xavier secara terang-terangan tanpa tahu malu. Lloyd pun dengan tampang bodohnya memerintahkan Xavier untuk segera mengajari Lloyd cara berpedang di sana. Tentu perintah itu segera ditolak oleh Xavier pada awalnya, karena tugasnya itu hanyalah untuk mengawasi Lloyd saja. Lalu untuk alasan yang kedua, Lloyd itu sudah seperti seorang bajingan di mata Xavier. Maka dari itu akan sangat berbahaya bagi orang-orang di sekitar bajingan seperti Lloyd jika dia sampai bisa menguasai ilmu berpedang.
Mendengar perkataan tak sopan itu membuat Lloyd pun menjadi sudah mulai terbiasa saat ini. Lloyd pun akhirnya menawarkan sebuah penawaran khusus yang tak akan mungkin Xavier bisa tolak. Karena Lloyd bisa menghilangkan penyakit insomnia Xavier jika dia bersedia mengajari Lloyd ilmu berpedang saat ini. Tentu Xavier merasa terkejut karena bagaimana bisa bajingan ini mengetahui penyakitnya tersebut. Tentu itu karena Lloyd sendiri sudah membaca seluruh novel ini hingga tamat. Maka tak sulit untuknya mengetahui penyebab dari insomnia yang dialami Xavier di sana. Di dalam novel Blood and Iron Kenaiki ini, rank dari para kesatria dibagi menjadi 4 level. Dimulai dari ahli pedang pemula, ahli pedang menengah, lalu ahli pedang lanjutan, dan selanjutnya adalah yaitu master pedang. Saat ini Xavier berada di tingkat ahli pedang lanjutan dan akan melangkah ke ranah tingkat master pedang. Alasan mengapa dia tak bisa tidur karena insting super miliknya terlalu tajam, dan ini biasanya disebut dengan sindrom master pedang. Seakan-akan sudah memegang kendali, maka Lloyd kembali lagi bertanya keputusan dari Xavier, jika apakah dia akan menerima tawaran menggiurkan dari Lloyd atau tidak. Dengan sangat percaya diri, Xavier pun menerima tawaran tersebut sementara, karena dia ingin mencoba hal apa yang akan dilakukan oleh Lloyd untuk menghilangkan penyakitnya itu. Karena selama ini dia sudah melakukan berbagai macam cara untuk menghilangkan penyakit insomnia itu, mulai dari obat-obatan, terapi perilaku, latihan, dan lain-lain. Namun hal itu tak membuahkan hasil sama sekali. Singkatnya, tidurlah Xavier di hadapan Lloyd saat ini, karena Lloyd benar-benar sangat tahu cara untuk menghilangkan penyakit insomnia milik Xavier itu. Dengan ocehan-ocehan panjang tak jelas tentang teknik magic yang dijelaskan oleh Lloyd di sana, Xavier pun dengan sekejap bisa tidur dengan pulas seakan-akan dia benar-benar tak mau mendengarkan seluruh ocehan tuan mudanya tersebut. Muka serakah Lloyd pun kembali lagi muncul, karena sekarang teknik berpedang Xavier yang sangat hebat akan dikuasainya setelah ini. Di pagi harinya, Xavier pun memerintahkan tuan mudanya untuk berlari 50 kali putaran di sana. Dan tanpa membantah sedikit pun, Lloyd pun melakukan perintah dari Xavier tersebut. Meski setiap putaran dia merengek pada Xavier untuk segera mengajarkan beberapa skill yang berguna kepadanya. Dan tak lupa Lloyd pun menertawakan rencana Xavier yang sepertinya gagal karena keteguhan yang dimiliki Lloyd lebih besar daripada perkiraan Xavier di sana. Level pasif skill buruk rupa dari Lloyd pun naik ke level 4. Hal itu membuat semua orang yang melihat Lloyd akan menganggapnya sebagai orang gila dan ingin sekali memukulnya. Sebenarnya dalam hati Lloyd sangatlah lelah, tapi seluruh hal yang dialaminya saat ini tak sebanding jika dibandingkan ketika dia masih di Korea sebelumnya. Kim Soo-ho tak memiliki satu orang pun yang menyayanginya. Dia selalu bangun di ruangan yang sangat sempit setiap paginya, membawa batu ke lantai 4 setiap hari saat bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Dan di malam harinya, dia selalu bekerja paruh waktu untuk mengisi truk dengan kardus-kardus barang. Hal itu dilakukan bukan untuk dirinya menjadi kaya, melainkan hanya untuk menyambung hidup dan tak kelaparan saja. Dia selalu berharap kehidupannya lebih baik, dan sampai pada akhirnya dia menjadi yang terpilih saat ini. Maka dari itu semua yang dilakukan Lloyd saat ini tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan semua penderitaan yang Kim Soo-ho alami selama ini. Keteguhan Lloyd itu akhirnya mengubah sedikit cara pandang Xavier kembali terhadap Lloyd di sana. Poin ketertarikan Xavier bertambah kembali 1 poin di sana. Di ruangan Sang Baron Akos Frontera, nampak Neumann menemui Sang Baron dan berusaha mempengaruhinya dengan laporan-laporan yang menyudutkan Lloyd di sana. Hal itu membuat Sang Baron sempat berpikir jika pasti dia telah keliru saat menilai jika anaknya sudah berubah sebelumnya. Sudah menjadi tanggung jawab moral bagi Sang Baron untuk tak menghentikan pertarungan yang akan berlangsung nanti. Tapi sebagai seorang ayah, dia memohon pada Neumann untuk tak terlalu berlebihan saat melawan anaknya nanti. Sang Baron hanya meminta pada Neumann untuk memberikan Lloyd luka cukup parah saja, sebatas hanya untuk membuatnya sadar dari tindakan salahnya selama ini. Neumann pun berpura-pura menerima perintah dari Sang Baron kala itu, yang padahal di dalam hatinya dia sangat-sangat ingin segera menghabisi bajingan gila itu secepatnya. Dan jika saja Sang Baron memilih untuk memperpanjang masalah ini, maka Neumann berniat akan menghabisinya dan juga istri Baron dengan metode seakan-akan mereka akan melakukan bunuh diri nanti. Lalu rencana Neumann selanjutnya akan pindah dari desa kecil ini menuju ke kota yang lebih besar. Berkat tuan muda bajingan itu, akhirnya rencana yang sudah lama dia susun bisa terlaksana lebih cepat dari perkiraannya. Singkat cerita, 1 bulan sudah berlalu. Kedua peserta yaitu Lord Frontera dan sang kesatria senior Neumann sudah berada di tengah arena untuk saling berduel di sana. Neumann di sini merasa heran karena mengapa tuan mudanya itu tak segera mengambil pedang untuk dia gunakan sebagai senjata. Tapi dengan sangat percaya diri, Lloyd pun berkata jika dia akan menghajar Neumann menggunakan sekop kuli yang biasa dia gunakan selama ini.